Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di kediaman Ustadz Samul. Gimana Pak Ustadz, sehat kabarnya? Masya Allah. Mohon maaf nih mengganggu sebentar nih. Kita akan mengobrol lebih jauh dengan Bapak Ustadz Samul, yang mana kita ketahui bahwa Bapak Ustadz Samul ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh di Komplek Dinas Lingkungan Hidup Sunterjaya. Tentunya kita akan bertanya kepada beliau sekitar permasalahan ilmu pengetahuan, permasalahan belajar dan mengajar, tentang keutamaan ilmu dan barokahnya ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kepada Bapak Ustadz Samul, kami persilakan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, tentang belajar mengajar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa min ayatihi aydon yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi, aw kama qala sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Kita pertama mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak nikmat. Alhamdulillah. Di antaranya nikmat Islam, iman, sehat walafiat. Nikmat juga bisa kumpul bareng di suatu tempat yang istimewa ini. Mudah-mudahan duduk-duduk kita mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmu disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang menyampaikan ilmu. Derajatnya lebih banyak atau lebih tinggi. Itulah orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian juga bahwa orang menyampaikan ilmu itu namanya disebut alim, ya, atau ustadz atau guru. Nah, dalam hadisnya lagi menyatakan bahwa kun aliman, gitu. Jadilah kamu guru atau pengajar. Bagaimana kita menjadi pengajar itu? Ya, sesuai dengan kebutuhan dan suatu kondisi dan situasi. Kalau gurunya itu ya TK, ya ngajarlah di TK, bisanya begitu. Kalau guru SD, ya kita sesuai dengan kurikulum. Sampai terus guru itu jadi guru terus, ya. Harus ada gurunya sampai SMA, sampai S1, S2 dan S3, dan sampai terus masih ada guru dan guru. Maka guru itu sebenarnya di posisinya beberapa derajat lebih tinggi. Dalam menyampaikan ilmu itu sebenarnya targetnya gampang. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, satu ayat ini sehari. Kalau 2 hari ya 2 ayat, 1 ayat lagi. Maka dalam waktu tertentu Al-Quran itu ada 6.000
660 ayat, maka akan menjadi, dihitung aja. Kalau sehari satu ayat, maka Al-Quran itu ada 6.660 ayat. Sehari satu ayat, maka 2 hari 2 ayat. Maka untuk mencapai 6.660 ayat perlu waktu berapa tahun ya? Berarti perlu 20 tahun. Maka layaknya, targetnya kita itu umur 20 itu atau 25 lah ya. Itu harus hafal Quran. Tapi kita kan kadang-kadang nggak mencapai target ya. Hafal Quran baru kulhunya aja. Itu ya 3 kali sama dengan baca satu Quran. Nah, itulah namanya kita belajar. Kemudian kita belajar itu dalam bahasa lainnya itu balighu anni walau ayah. Sampaikan walau sabun ayat, tetapi satu ayat juga harus matang. Ibaratnya kita ngasih temen itu pisang tuh enak. Tapi kalau nggak matang maka akan nyangkut, ya akan susah untuk ditelan. Makanya yang matang, artinya matang itu begini. Kita bacanya tajwidnya yang bagus, makhorijul hurufnya juga bagus. Nah, nulisnya juga bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu nahwu dan sorofnya. Jadi yang disajikan itu bagus, sehingga orang yang membacanya, orang yang belajarnya akan lebih enak mencernanya. Itulah balighu anni walau ayah. Nah, dalam hal lain bahwa kita disuruh itu kun aliman, jadilah kamu pengajar. Ya, itu jadi pengajar baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Sebetulnya ilmu akhirat juga untuk kehidupan dunia. Ya, karena kalau ilmu akhirat tidak dipakai dunia, ya dunia berantakan. Makanya ilmu agama juga dipakai di dunia. Ya, dengan ilmu agama itu kita akan hidup terarah. Tetapi juga ada ilmu dunia saja. Nah, kemudian ilmu dunia juga mendukung kelancaran dalam ilmu agama. Misalnya, kita harus ziarah kemana, kita harus masjidnya di mana ya. Nah, kita menggunakan teknologi, ya teknologi baik itu kendaraan bermesin atau kendaraan yang tidak bermesin, itu dia untuk melancarkan ibadah, maka kita diwajibkan untuk belajar ilmu teknologi atau ilmu dunia. Satu contoh, kita misalnya berangkat haji. Nah, ini kan udah pakai teknik ilmu dunia, misalnya harus punya kapal, harus sewa kapal. Nah, kapalnya terbang ke sana kan yang tadinya ketika waktu itu pakai kapal laut aja dengan kekuatan layar, sekarang pakai kendaraan jet terbang, sehingga dari kita ke Arab cukup dengan waktu beberapa jam saja. Konon dalam sebutnya ada 9 jam apa 7 jam tuh. Jadi cepat ya. Nah, itulah makanya kita perlu ilmu dunia, perlu ilmu akhirat, saling mendukung. Nah, itu nyari ilmu ya tetap ada ilmunya. Kemudian ada apa ya, ada satu sebenarnya wakulluman, satu syair, wakulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka semua orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu berbuat, a'maluhu mardudatun ditolak. Bahkan kalau tidak punya ilmu bisa jadi membahayakan orang lain. Misalnya kita dalam ilmu apotek, ya, ilmu kimia, obat-obatan. Kalau di situ salah dalam meracik dosis-dosisnya menggunakan oleh orang, maka bisa jadi berbahaya.
Demikian juga ilmu teknologi, misalnya teknologi terbang, ya pilot-pilot itu harus yang berilmu. Kalau ilmunya kurang-kurang ya tidak lulus. Kalau dipaksa lulus ya mengkhawatirkan untuk membahayakan penumpangnya. Maka harus punya ilmu. Maka disebutnya kalau orang punya ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Kenapa? Kalau orang ilmu itu diem saja ketika ditanya akan jawabnya tepat. Nah kalau orang tidak berilmu itu amalnya tertolak. Tapi kalau orang berilmu ya duduknya aja diniati ibadah masih ada nilai ibadahnya. Misalnya orang ditanya yang tidak berilmu, ya kemana kita mau ke Istiqlal, orang lagi madepnya ke selatan, ya udah terus Pak ke sono aja, padahal itu kesasar. Tapi kalau orang punya ilmu, Pak Istiqlal kemana misalnya, ya maka dari sini belok kanan, nah itulah Istiqlal. Jadi orang berilmu itu bisa. Kemudian orang berilmu juga banyak manfaatnya. Misalnya dalam hal-hal ibadah maka tanyalah yang ahlinya, yaitulah orang berilmu. Nah nanti di situ tentang ibadah ada menyebutkan bahwa inilah rukunnya, inilah yang membatalkannya, inilah syaratnya. Jadi semua ketika tanah berilmu, maka ilmu itu akan membawa kita dan orang lain untuk ibadahnya lebih sempurna. Ilmu ya. Kemudian juga kita kewajiban juga sebagai manusia, Bapak kalau kita punya ilmu, saya ini nggak sempet ya, udah ketinggalan nih waktunya. Ya belajar. Belajar itu ya bisa belajar langsung kepada guru atau belajar kepada sesama teman sesuai dengan kelasnya. Kalau kita belajarnya di SD, ya belajarlah setingkat SD. Kalau kita belajarnya di SMP, ya rajinlah di tingkat dan lanjutnya sampai belajar yang tertinggi. Karena wajibnya belajar itu, katanya itu minal mahdi ilal lahdi. Bagaimana kita ngajari orang yang baru lahir, ya sebetulnya sih gampang. Ketika mengayun bayi ya. Nah, ketika ngayun itu kita bacakan kalimat-kalimat yang baik. Misalnya ketika diayun, ibunya sambil membacakan La ilaha illallah, La ilaha illallah, dan lanjut. Itu namanya belajar minal mahdi. Begitu juga anak gede sedikit mulai belajar ngomong, ajari ngomong yang bagus. Misalnya ketika terjadi jatuh ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya kita makan ya belajarlah, ajari makan, selesai makan baca alhamdulillah, sebelum makan baca bismillah, dan doa-doa sebelum makan dan doa-doa setelah makan. Demikian juga minum. Jadi belajar kewajiban kita. Di dalam belajar itu ada yang menyatakan minal ilalahdi ya, ilalahdi sampai masuk liang lahat. Berarti kalau kita masih hidup ini masih wajib belajar. Sampai mati masih diajarin juga. Gimana tuh? Nah, ilalahdi itu ketika orang sudah mati, kita yang hidup itu namanya talqin. Oh, nah, talqin. Hai Fulan bin Fulan, sebentar lagi nanti kamu akan kedatangan 2 malaikat. Kedatangan itu nggak usah takut, karena malaikat juga makhluk, kita juga makhluk. Makhluk, kita juga makhluk. Pertanyaan itu monoton, itu aja yang ditanya, nggak pernah berkembang. Nanti kalau dia bertanya, wahai Fulan, ya boleh sebut siapa kau? Nah, saya ini malaikat nih ditugaskan untuk bertanya. Ya silakan bertanya. Nah, gitu ya. Maka ketika malaikat itu bertanya, mar rabbuka,
jawablah Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, jawabnya Muhammadun Nabi. Wa ma imamuka, maka jawablah Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka, jawablah Al-Ka'batu kiblati. Wa ma ikhwanuka, misalnya tanya terus, ya jawablah Muslim muslimat adalah saudara kami. Begitu aja gampang. Nah, itu namanya ilal lahdi. Kemudian yang ketiga itu ngajar nggak bisa, belajar sudah keburu tua, sekali denger hilang lagi. Nah, namanya tua kan begitu, gampang hilang. Ya dengerin aja lah. Nah, namanya mustami'an, menjadi pendengar setia. Kemana-mana ada pengajian kita bisa hadir. Syukur-syukur hadir, dengerin aja. Ya ngerti nggak? Waktu denger sih bisa, tapi udah keluar hilang lagi. Tetap harus setia dengerin. Itu juga tugas ketiga. Ya tugas keempat adalah nggak bisa dengerin, seneng aja mendukung. Jangan sampai ada pengajian terus merasa bising. Kalau ada pengajian seneng mendukung. Ya mendukung itu bisa mengikhlaskan. Ya. Halamannya buat parkir orang ngaji atau ustadz ngaji, itu memang mendukung. Syukur-syukur mendukung dalam biayanya, mendukung dalam akomodasi dan lain-lainnya. Ya apa aja yang dibuat untuk melancarkan pengajian atau belajar mengajar, itu namanya senang. Jangan menjadi orang yang kelima, namanya wala takun khomisan halik. Jadilah orang yang kelima, itu yang tidak bagus. Nah itu namanya belajar dan mengajar. Dan di dalam belajar mengajar ini tentu ada namanya kurikulum. Ya. Nah, kurikulum itu ya standar ngaji. Kita umur sekian yang ngajinya sekian lagi ya sampai setinggi-tingginya tetap kita ada standar kurikulum. Tetapi bagaimana ya terjadi orang itu nggak selamanya standar ya. Ada yang cerdas sekali, ada yang juga bebel tuh. Ya, kurang cerdas atau tidak cerdas. Ya bebel, bahasa pasarnya bebel. Ada yang menyebutkan begini, tugas kamu belajar. Adapun dapat ilmu itu punya Allah. Ilmu itu punya Allah. Jadi kita tugasnya belajar, ayo belajar terus. Jangan putus asa. Jangan berhenti. Waduh, gurunya juga sama begitu. Kamu tugasnya ngajar. Ngajar terus. Walaupun bebal, jangan merasa beban. Tugas kita ngajar. Adapun ilmu itu urusannya Allah. Ya, wa nurullahi, ya bahwa ilmu adanya punya Allah. Ada kenapa bebal nih? Nggak ada beberapa faktor. Di antara ada suatu syair berbunyi syakautu ila waqi'in su'akhifri farsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yutali'asi. Ada yang bilang la yuto, ada bilang yuta, artinya nggak jauh. Saya mengadu kepada guruku bagaimana sulit sekali untuk menghafal. Farsyadani, maka guruku memberi petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat, apalagi yang dosa, apalagi yang mungkar, yang maksiat saja hasilnya. Fakhbaruni, maka guruku menceritakan ya,
bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah atau ilmu Allah la yu'ta li'asi, tidak diberikan kepada yang bermaksiat. Makanya yang metode yang bagus adalah itu ya boarding school, namanya pesantren. Nah, ini bahasa sekarang nih, boarding school. Kalau dulu tahunya pesantren. Karena di pesantren itu ya sudah tahu kehidupannya ketat dan kita hanya bergaul dari santri ke santri. Maka dengan sebutnya wanul itu antara guru dan murid. Muridnya juga jangan putus asa, tugas Anda adalah mencari ilmu. Guru juga jangan mengeluh kalau muridnya bola, karena tugas Anda adalah mengajar untuk bisa urusan Allah. Itulah belajar mengajar di antara itu. Ada yang menyebutkan bahwa belajar itu disebutnya tulis menulis itu sampai lupa nih. Nah, apa tuh nazamnya apa ya? Talam, belajarlah kiwa malhot, nulis yang bagus. Sebab dengan media belajar itu kan ada nulis, ada baca, ada menghafal. Belajarlah nulis yang bagus. Ta'alam kiwa malhat ya zat ta'addubi, wahai orang yang punya etika. Wa malhatu ila zinatul mu'addibi. Tidak ada tulisan bagus kecuali adalah hiasan bagi yang orang yang punya etika. Jadi ketika ada tulisan bagus, subhanallah, ini tulisan bagus sekali nih. Enak dilihat, gampang dibaca, siapa yang nulisnya ya, mungkin orangnya cakep nih. Nah itulah. Nah makanya itu kita harus belajar, nulis juga harus bagus, harus sesuai dengan metode tulisan. Ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorobnya, ada tajwidnya, diberi tanda-tanda sehingga kelihatan tulisannya indah. Seperti itu namanya taklim muta'alim. Nah, demikian sementara dulu, barangkali ada pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, ini kalau kaitannya ilmu pengetahuan dan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, itu gimana Pak Ustadz? Masih kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu. Ada yang kata-kata begini, wa kullu man, ya, wa kullu man. Tapi harusnya nggak didengar oleh orang awam nih, harusnya ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang berbuat tanpa ilmu, katanya ilmunya tertolak. Maka kita harus pakai ilmu. Suatu ibadah itu penuh dengan ilmu. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada batalnya. Sehingga dengan ilmu itu ibadah kita akan ya disebutnya manfaat dan barokah. Ada juga misalnya orang tuh dengan ilmu juga ya, misalnya kita punya rezeki sekian, maka akan kita keluarkan infaknya. Kumpul-kumpul setahun punya di atas 1 nisab, maka akan dikeluarkan zakatnya. Dijamin zakat dan infak juga ada sedekah. Kepada siapa sedekah? Kepada siapa saja. Syukur-syukur ya bisa kepada orang miskin, bisa saudara yang membutuhkan, juga kepada guru yang ngajar ngaji, kepada juga para membantu pembangunan tempat pendidikan. Ya, misalnya ada sekolahnya,
ada media belajarnya seperti buku, papan tulis, dan alat-alat lain untuk belajar, termasuk juga untuk membiayai pendidikan. Karena di situ tuh ada AC, ada listrik, ada apa lagi tuh. Semua pakai biaya ya, termasuk juga yang alat-alat wifor untuk mengharumkannya. Itulah ketika kita punya ilmu, kita pergunakan kepada yang baik. Makanya kita dituntut ya, kita itu dituntut jadi orang yang mampu. Dengan mampu itu, ya, maka harta kita akan dipergunakan kepada yang baik-baik saja. Karena kalau dunia itu jatuh ke tangan orang yang jahat, maka dunia akan dipergunakan yang tidak positif atau disebutnya negatif. Itulah manfaat dan barokahnya ilmu. Seperti tadi kita mengetahui yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, mana yang makruh dan yang batal. Kalau kita sholat jamaah sudah tentu ya, wajibnya kita harusnya itu sholat itu jamaah. Tapi ada yang jamaah itu hukumnya itu fardu kifayah. Biasanya orang kalau kifayah itu sebenarnya yang menyolatin yang meninggal ya. Sebenarnya ada kifayah juga. Ketika satu masjid itu tidak ada yang sholat jamaah, satu waktu saja tidak sholat, maka satu kampung itu kena dosanya tidak sholat jamaah. Itu maka sholat jamaah itu ada menjadikan fardu kifayah. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah tahu ilmunya jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Itulah yang namanya manfaat dan barokahnya ilmu. Kemudian juga dengan ilmu kita itu akan sholatnya menjadi sah. Ya, karena dengan ilmu itu kita akan memenuhi syarat-syarat untuk mengetahui batalnya ibadah, mengetahui makruhnya ibadah, dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam ibadah dan sebelum ibadah, atau disebutnya syarat. Kalau syarat itu sebelum melakukan pekerjaan, kalau rukun itu berbarengan dengan suatu pekerjaan. Seperti syaratnya sholat, kita itu harus wudu, harus suci dari hadas, dan lain-lain. Nah, ketika rukun itu ya di dalam melakukan sholat kita harus niat, harus takbiratul ihram, melakukan membaca Fatihah, dan rukun itu hanya rukun. Sehingga nama rukun itu sesuatu yang dikerjakan dalam melaksanakan suatu kerjaan. Tapi kalau syarat harus kita kerjakan sebelum melaksanakan perbuatan. Itulah syarat keberkahan dan rahmatnya orang punya ilmu. Barangkali ada pertanyaan lanjut, maka dipersilakan. Ya mungkin begini Pak Ustadz. Ya kan pastinya kita sebagai orang tua itu ingin supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, baik, berilmu pengetahuan, seperti itu, sukses di dunia dan di akhirat. Kira-kira doanya seperti apa, Ustadz? Ya, kalau anak kita supaya sukses, ya kita berusaha. Seorang ibu ya, katanya birru abakum tabiru abnakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maka akan berbuat baik anak-anak. Kita harus menjadi contoh anak bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga akan menjadi anak kita akan berbuat kepada kita. Nah, tentu ya harus kita juga tidak hanya mencontoh begitu saja, tapi juga kita harus mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang berilmu, yang soleh, yang berbakti kepada Allah, pada nabinya, pada orang tuanya, dan juga menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan lingkungannya. Ya, marilah untuk doanya kita seperti berikut. Ya, mari kita sama-sama berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jalna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la tajalna wa in ahli syarri wa ghair warzuqna fahman nabiyyin wa fasahatal mursalin wa syurata ilhamal malaikat muqin wa akrimna bil ilmi wa syurati fahmi wa ahdina min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa alimna asrar rahmatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada, telah sama-sama kita ngobrol bareng santai, serius tapi santai bersama Bapak Ustadz Sam'ul. Beliau merupakan tokoh masyarakat, sesepuh, guru bagi kita semua, pengurus Masjid Al-Fitrah, Dinas Lingkungan Hidup, Asrama Dinas Lingkungan Hidup Sunterjaya. Tentunya banyak ilmu dan hikmah yang beliau sampaikan tentang manfaat ilmu pengetahuan, keberkahan, dan semoga dengan doanya anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, terima kasih banyak pada Bapak Ustadz Sam'ul. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya ya. Dan semoga bermanfaat bagi kami generasi muda, dan semoga Bapak Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, diberikan kemudahan segala urusannya, ilmunya senantiasa bertambah, bermanfaat, berkah gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada, jangan lupa subscribe dan like-nya ya di vlogs Om Firman Vlogs, dan jangan lupa sebarkan terus kebaikan gitu kan dimanapun kita berada, karena tentunya kebaikan itu akan kembali kepada kita dan membawa kebaikan kepada kita juga. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kebenaran semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu semata-mata dari kami sebagai manusia yang tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan alfa. Terima kasih sekali lagi sobat Om Firman Vlogs dimanapun berada. Terus saksikan tayangan kami berikutnya, tentunya banyak hal-hal yang menarik yang akan kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.